Saya Hari, saya pemilik C800. Soundstripe. Awal mulanya motor ini adalah motor orang tua saya. Pada saat itu orang tua saya pindah tugas ke daerah yang mau tidak mau membutuhkan kendaraan, dan orang tua saya jatuh cinta dan memilih motor C800 ini secara bekas. Seiring berjalannya waktu, orang tua saya pensiun dan masih menggunakan motor ini. Singkat cerita, motor ini beberapa waktu tidak digunakan, yang pada akhirnya sempat beberapa kali dipakai oleh saudara saya, yang pada akhirnya juga sama saya dipakai untuk digunakan sehari-hari pada saat itu ketika saya masih kuliah. Karena pada saat itu motor ini belum dengan performa yang maksimal dan ada beberapa kekurangan, yang pada akhirnya ketika saya lulus kuliah, motor ini langsung saya full restorasi. Ada beberapa yang saya restorasi, terutama yaitu bagian bodi, kemudian yang kedua adalah bagian kaki-kaki, yang ketiga adalah bagian kelistrikan. Ada beberapa item yang saya sempurnakan, yaitu di bagian mesin. Kemudian ketika saya restorasi, ternyata motor ini ada kendala, yaitu partnya yang memang cukup sulit. Kemudian ketika saya setelah restorasi, saya cukup puas dengan hasilnya dan saya semakin jatuh cinta pada motor ini. Kenapa? Karena ternyata ketika udah dalam performa maksimal dan juga tampilannya udah oke, saya merasakan motor ini sangat nyaman, terutama ketika saya digunakan dalam area perkotaan. Karena kita tahu area perkotaan tuh areanya landai, jadi pakai nyantai itu, apalagi jalan-jalan sore bareng istri saya tuh nyaman banget. Keunggulan atau daya tarik yang saya rasakan dari motor ini adalah, satu adalah bodinya yang ramping, pas banget untuk area perkotaan. Kedua adalah BBM-nya yang sangat irit. Kemudian yang ketiga adalah menjadi daya tarik di jalan raya, apalagi dengan kondisi yang sudah full restorasi seperti ini. Adapun kelemahannya, yaitu kesatu adalah terkait part-part yang ada beberapa yang sulit untuk didapatkan. Jadi saya betul-betul harus maintenance dengan baik dan menjaganya. Yang kedua adalah mengenai bagaimana mesin ini pun, karena mesinnya udah lama, jadi ketika ada genangan air ataupun hujan deras biasanya saya hindari. Oleh karena itu biasanya saya pakai dalam cuaca yang baik. Oke, balik lagi ke HK Alliance Channel. Kali ini gue bakal mereview salah satu motor yang cukup legendaris, yakni Honda Super Cup 800 milik kakak gue sendiri. Ngomong-ngomong soal motor ini, gue ada sedikit cerita dengan motor ini. Nah, waktu itu sempat pakai juga ini sebentar, sekitar semingguan, dan itu beberapa kali mogok di tengah jalan ya motor ini, karena bensinnya mampet, gak tahu kenapa. Padahal udah ngisi gitu, tapi bensinnya kok mampet gitu. Dia bingung aja gitu dengan motor ini waktu kondisi masih sakit gitu ya. Kadang tiba-tiba mati tengah jalan, lampunya nggak nyala, sennya mati, dan ya macem-macem lah. Bahkan tenaganya pun kurang gitu. Nah, dan sekarang setelah direstorasi, ternyata tampilannya beda banget, beda jauh. Kalau yang tadinya setelannya mungkin motor kayak buat di proyek atau bahkan motor di perkebunan gitu, buat di sawah, pas sudah direstorasi ternyata tampilannya tuh udah kayak motor-motor yang klasik gitu, 80 XT lah. Ngomongin motor ini, gue suka bingung kenapa sih anak-anak muda kayak gue, bahkan kakak gue tuh suka banget dengan motor kayak gini gitu. Bahkan kakak gue sendiri sampai ngerestorasi sampai kondisinya sebagus ini gitu. Nah, apa sih yang bikin motor ini tertarik? Style dari motor ini sebenarnya kalau dibilang JDM banget sih ya. Beberapa kali kalau kita lihat film Jepang atau mungkin serial-serial anime atau drama Jepang,
sering lah nemuin motor-motor yang bentuknya kayak gini, karena memang asalnya dari Jepang dengan nama modelnya pun sama, Honda Super Cup. Cuman perbedaan yang di Jepang dan di Indo itu banyak banget ya kalau kita lihat dari bodi dan sebagainya. Mungkin dari kesan JDM dari motor ini kali ya yang bikin anak muda tuh pada suka ketika ngelihat motor ini, karena penampilannya juga nggak kuno-kuno banget gitu. Motor ini tuh punya bodi yang ramping, punya bodi yang sangat ramping. Itu yang pasti bikin anak muda suka, karena motor ini tuh bodinya itu cuma sedikit banget gitu. Kalau kita lihat di bagian samping sini, yang masuk bagian bodi tuh ini cover ke sini, ini bodi sampai ke depan, dan di batok ini, di stang ya, di batok ini bodi, di belakang ini spakbor, sama depan belakang ya ada spakbor, sisanya rangka doang. Nah, dan rangkanya tuh kelihatan banget tuh, nih ini sih, ini rangkanya kelihatan banget tuh, bahkan dari tengah pun udah kelihatan rangkanya. Jadi karena motor ini rangkanya itu masih kelihatan ya, dan bodinya cuma sedikit, jadi itu yang bikin motor ini kesannya lebih ramping daripada generasi setelahnya kayak Astrea, Honda Astrea Grand, Astrea Bulus gitu kan, Astrea Legenda, itu udah banyak pakai bodi. Ciri khas motor keluaran 70-an sampai 90-an awal adalah ini. Jadi mungkin motor-motor sekarang itu lebih kenalnya gantungan, kalau di motor-motor keluaran 70-an, 90-an itu lebih ke rak besi kayak gini, yang kalau misalnya naruh barang itu lebih gampang banget. Cara soal mesinnya ini 80 cc, 1 silinder. Tenaga yang dihasilkannya tuh rendah dan irit banget. Bagian belakangnya ini kita bisa lihat motor ini menjadi base design untuk beberapa motor ya. Lampu sen kiri kanan dan bentuk lampunya kayak gini. Mungkin kita cukup familiar dengan motor dengan bagian belakang seperti ini ya. Mungkin ada Honda Wing, GL, itu hampir beberapa bagian belakangnya seperti ini. Dan ini yang juga menjadi salah satu daya tarik juga ya, dimana di belakang motor ini tuh kelihatan bukan desain yang aneh gitu, malah desain yang cukup menarik. Makanya Honda itu ngembangin desain ini ke beberapa motor-motor lainnya gitu. Kalau kita lihat dari bagian depan, udah kelihatan banget ya daya tariknya, karena motor bebek ini kelihatan beda sama motor bebek zaman sekarang. Coba mana ada motor bebek zaman sekarang yang punya fog lamp di sini? Setahu saya motor bebek itu biasanya fog lampnya itu nyatu sama lampu utama umumnya ya, kayak Supra X, Supra Fit, Honda Supra itu biasanya nyatu. Nah ini dia ada fog lamp di sini. Biasanya justru yang misah itu lampu sen, gitu kan, yang ada di sayap itu lampu sen kayak Supra X. Ini malah lampu fog lampnya itu, lampu senjanya itu di sini gitu. Posisi tempat plat nomornya juga nggak biasa, ada hiasan-hiasan chrome di sini. Jadi ketika siang hari ngelihat eksterior depan itu kayak banyak pantulan sinarnya gitu, pantulan sinar ke arah chrome-nya, ke catnya kalau catnya mulus ya. Jadi kelihatannya kinclong gitu, celing banget sih motor tuh. Motor ini punya sistem keamanan yang cukup unik, di mana untuk mengunci stang motor ini itu bukan dari bagian di dekat speedometer atau di bagian dekat sayap, tapi ada di bagian dekat suspensi depan. Dan kunci stangnya itu benar-benar tersembunyi sekali, bahkan kalau misalnya kita lihat dari jauh itu gak terlalu kelihatan ya. Jadi dengan tenaga mesin yang cukup kecil, gigi yang cuma sampai 3, bodi yang ramping, itu bikin motor ini irit tapi bawanya tuh lincah gitu, gak berat, gak terlalu ringan juga gitu kan, karena masih ada pemberat-pemberat kayak bodi-bodi ini gitu kan, yang bikin tambah stabil. Ada sayap juga kan yang bikin hambatan anginnya tuh bisa agak-agak katur dikit gitu lah. Jadi nyaman banget buat dibawa ke kota, nyaman banget buat anak muda, karena ya selain irit, ramping, lincah, dan gak terlalu ngebut motor ini. Karena ini motor basically, ini motor buat santai, bukan buat kebut-kebutan. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin punya saran atau ingin berkomentar tentang pengalamannya dalam menggunakan Honda Super Cup atau tentang video ini, bisa langsung berkomentar di bawah. Dan semoga dengan video ini kawan-kawan bisa memperoleh manfaat dengan banyak. Terima kasih dan sampai jumpa.